lagi teman-teman di channel Mas Bio Education, pusatnya tips-tips tentang pendidikan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang 4 fitur terbaru dari Microsoft PowerPoint yang nanti pasti akan bikin kalian auto falling in love. Baiklah, sebelum kita mulai tipsnya, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe di pojok kanan bawah, mari bareng-bareng klik tombol subscribe supaya warnanya nggak merah lagi. Kemudian aktifkan loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video tips dari Mas Bio selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke fitur yang pertama, yaitu biasanya kalau kita ingin pindah slide secara tidak berurutan ya, misalkan slide 1 loncat ke slide 4, slide 4 balik ke slide 2, slide 2 ingin ke slide 8 dan seterusnya, kita biasanya pakai hyperlink ya. Cuman tampilannya ya begitu-begitu aja ya, sederhana, nggak rapi ya. Nah, untuk fitur zoom ini bisa mengatasi hal tersebut. Kita lihat previewnya teman-teman ya. Tuh lihat teman-teman. Jadi kelihatan seperti zoom out ya. Oke, keren sekali ini, tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana membuatnya? Gampang sekali teman-teman. Jadi misalkan ini slide 4 ya, slide 4, saya pengen ke slide ini, slide berapa sih? Slide 1 ya. Misalkan ini masih kosong, saya hapus saja. Nah, ini dari slide 4 saya pengen ke slide 1. Kita tinggal klik tab insert, kemudian pilih zoom. Ini slide zoom. Nah, pilih slide 1 di sini. Nah, langsung insert. Nah, kita rapikan. Oke, sudah rapi. Nah, sekarang kita tujukan ke slide 1. Kita pengen ke slide 4. Misalkan ini saya delete. Kita balikan seperti tadi ya, zoom, kemudian slide zoom, pilih slide 4. Nah, kita tinggal rapihkan. Oke ya. Sekarang kita coba nih. Kita mulai dari slide 4. Kita mau ke slide 1 dengan cara zoom ya. Kita klik di sini, masuk slide 1. Kemudian kita balik lagi ke slide 4. Bisa lanjutkan ke slide berikutnya. Cukup mudah ya teman-teman. Lanjut ke fitur yang kedua, yaitu mainin 3D di PowerPoint dengan transisi more. Nah, bagi kalian yang office-nya belum bisa untuk insert file 3D from online short, bisa ikuti video yang ada di pojok kanan atas ini ya. Untuk fitur transition more, kita bisa download dulu 3D-nya di insert, kemudian pilih 3D models, bisa dari file di komputer kita, bisa juga download online dari Microsoft di ini ya, from online source ini. Nah, kebetulan ini saya sudah download dari from online source ya. Ini gambar model diorama. Kita lihat previewnya dulu. Ya teman-teman, kita lihat kalau ini dibikin video akan lebih bagus ya. Tuh. Oke ya, keren sekali kan. Nah, bagaimana membuatnya? Cara membuatnya cukup gampang ya teman-teman. Kalau kita sudah download 3D-nya seperti ini, misalkan kita mau pindah posisi nih, posisinya di sini. Nah, kemudian kita mainin dulu. Misalkan kita pengen tampilan pertamanya begini. Oke. Kemudian si slide ini kita duplicate ya. Klik kanan, duplicate slide. Nah, di slide yang keduanya atau slide selanjutnya kita mainin 3D-nya. Misalkan kita tarik ke tengah. Oke, setelah sampai tengah, kemudian kita besarkan. Ya, kemudian kita mainkan 3D-nya maunya seperti apa. Misalkan seperti ini. Oke. Kemudian pilih transition dan pilih more. Kita lihat previewnya. Iya, seperti itu teman-teman. Keren kan? Ya, cukup mudah ini untuk membuat
transisi secara morph ini. Hasilnya luar biasa keren. Lanjut fitur yang ketiga yaitu ink. Nah, fitur ink ini bisa digunakan dalam dua jenis kategori. Yang pertama bisa digunakan untuk nulis secara manual rumus-rumus equation editor. Untuk fitur ink kategori equation editor ini bisa sangat membantu teman-teman guru yang suka bikin rumus yang ribet ya, seperti guru matematik, kemudian fisika, kimia kan ribet rumusnya. Kita bisa klik tab insert, kemudian pilih equation editor, misalkan seperti ini. Nah, ini kalau kita ngetik manual agak sulit ini membuat rumus-rumus seperti ini, lama begitu ya. Kita bisa manfaatkan fitur ink. Misalkan kita pengen contoh nih yang di sini tulisannya seperti ini ya, kita klik aja ink equation ini. Nah, misalkan kita tulis di sini nih, buka kurung x plus a pangkat n, gitu kan, sama dengan sigma n K sama dengan 0. Kemudian dalam kurung N K. Nah, ini dulu ya teman-teman. Kita lihat. Nah, kan kalau kita insert ya teman-teman, sama kan, X plus A pangkat N sama dengan, nah, seperti ini teman-teman. Jadi membantu sekali bagi teman-teman yang pengen bikin rumus-rumus pakai equation editor tapi nggak mau ngetik tapi langsung tulis tangan. Apalagi kalau tab atau laptopnya ini sudah touchscreen, sangat mudah sekali. Tinggal kita nulis langsung diketikin sama Microsoft Office. Nah, ini bukan hanya bisa dipakai di PowerPoint ya, bisa digunakan di Word atau Excel ya. Misalkan di Word ini kita mau pakai equation editor, misalkan rumus matematika, kita pilih insert, kemudian equation. Nah, seperti ini misalkan rumusnya ya. Kita pengen bikin rumus seperti ini, susah ya. Kita langsung aja pakai ink equation. Nah, sama bisa dipakai ya. A sama dengan Pi R kuadrat. Udah deh, selesai. Insert persis sama ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, bisa dipakai dimanapun ya. Bisa di Excel, bisa di Word ya, atau PowerPoint. Cukup mudah teman-teman, sangat membantu pekerjaan kita. Nah, kategori yang kedua, fitur ink ini bisa digunakan untuk membantu teman-teman yang sedang presentasi. Jadi bisa digunakan untuk coret-coret saat menggunakan laser pointer. Fitur ink pointer ini akan sangat membantu kita ketika kita sedang presentasi atau menjelaskan sesuatu tentang slide kita ke orang lain. Misalkan kita pengen rumus matematika ini dijelaskan kepada anak-anak ya. Biasanya kita harus slideshow supaya tampilannya besar. Tapi kita cuman bisa laser pointer seperti ini. Ini begini, ini begini, ini begini, tanpa bisa menandai. Itu akan sangat sulit anak-anak untuk mencatat atau memahami apa yang kita sampaikan ya. Tapi sekarang sudah dilengkapi si PowerPoint ini dengan ink pointer ya. Coba kita pakai, misalkan pakai pen ini. Nah, kita bisa tandai teman-teman ini. Tuh, begini. Mau begini, X kuadrat dan sebagainya ya. Nah, kita bisa pakai ini untuk coret-coret. Nah, kalau selesai coret-coret itu bisa kita hapus ya. Ini ada eraser di sini. Kita bisa erase. Kalau mau satu-satu erase-nya, atau bisa kita erase semua pakai erase all. Nah, hilang semua. Bersih lagi deh slide kita ya. Fitur yang keempat adalah insert icon. Nah, kalian pasti pernah kan menggunakan icon-icon ketika sedang chatting menggunakan WA atau menggunakan Messenger FB, Telegram, dan sebagainya. Icon-icon tersebut akan melengkapi percakapan kita. Nah, ketika icon itu di-insert ke dalam chatting, maka tidak bisa diedit.
Ajaibnya di PowerPoint ini kalian bisa edit setelah insert icon. Fitur icon ini bisa kita akses lewat tab insert, kemudian pilih icon di sini ya. Nah, kita bisa milih nih iconnya apa aja. Misalkan kita mau pilih arts ya, kita pilih gitar lah. Insert. Nah, biasanya kan kalau chatting ya cuman ini, kemudian sudah nggak bisa diapa-apain. Nah, kalau di PowerPoint ini bisa kita edit teman-teman. Jadi pilihannya di sini bisa kita stylenya langsung aja ya. Kita bisa rubah-rubah nih warnanya. Misalkan fillnya mau kita rubah jadi hijau, bisa. Outline-nya jadi kuning, bisa seperti itu. Nah, ini kan jadi tampilan yang menarik bila kita gunakan untuk melengkapi slide kita yang akan digunakan untuk presentasi.